Dari pisang-pisangnya. Nah, itu kain. Ya, ada di sini. Kenapa saya bilang yang minta yang 10 cc, 5 cc? Karena dia jarumnya lebih panjang. Beda satu ukuran, ini 23G, kalau yang 5 cc 22G. Tapi lebih panjang yang 22. Ini kita. Ini terus kan ibunya lengannya gimana tadi terus ini benar ya? Iya. Sama. Ya. Nah, tadi kan injeksi ya. Ini pertama injeksinya kita IC dulu. Kan ini insisinya. Jadi saya IC-nya itu di bawahnya dulu. Masuk dikit, nggak dijungkitkan, terus turunkan lagi. Oh, ini belum diisi. Ulangi ya. Ini masuk dikit, 15 derajat aja. Nanti kan kalau benar dia melendung. Sakit loh yang pertama melendung ini. Kalau sudah ini masuk semua. Masuk semua ya. Lebih sakit yang pertama tadi. Ini lebih cepet sih. Aspirasi. Ini nggak usah aspirasi, ini aspirasi. Nah ini beda sama kemarin nyuntik apa ya? Oh tadi kan nyuntiknya kan IM ya. IM kan di satu tok, maksudnya selesaikan di situ baru dicabut. Nah ini enggak, baru ini pindah ke sini. Tadi ya ada yang saat masuk kamu tangannya jangan di sini, jempol jangan di sini, ya jangan latah di sini. Ya kan ini kan tadi udah aspirasi, dorong sambil ditarik sampai setengah. Sebentar, kenapa sih? Iklan kayaknya. Terus ini nggak sampai keluar, ya kan? Nggak sampai keluar jarumnya, pindah ke sisi satunya. Aspirasi lagi, nggak ada darah. Kalau nggak ada darah, bener pasti dia ada gelembung. Terus ini masukkan sambil ditarik. Jangan sampai kayak gini. Ini kan kulit, bukan kulit. Nah, habiskan di dalam. Beda sama IM yang tadi. Kalau IM itu kan yang tadi itu kan dia memang mau dimasukkan ke otot. Ini kan cuma untuk sementara selama di anestesi. Kalau tadi kan kita suntiknya gini ya. Gini kan? Ini kan? Nggak boleh gerak, bahkan ini dipegangin gitu kan. Ini. Kalau ini enggak, justru ini tuh masuk sebentar. Ini kan tadi udah ya diaspirasi, ini didorong sambil ditarik. Ini masuk ke sana, diaspirasi, didorong obatnya, jarumnya sambil ditarik. Paham nggak maksudnya apa? Dua arah. Bukan masalah dua arah. Nah kan nanti kita mau masang model-model di bawahnya sini, Mbak. Jadi kalau kamu pusatkan cuma di sana aja, yang sebelah sana udah dipati rasa, nggak sakit, tapi sebelah sini sakit dong. Jadi kenapa tadi ininya diratain lah kayak gitu. Berarti bius kayak episiotomi. Iya betul, kayak episiotomi. Iya kayak episiotomi. Jahit juga nggak? Iya episiotomi sama jahit ya, sama kayak gitu. Terus habis itu kita tunggu dulu. Untuk apa? Enggak, kalau enggak nanti kita mulai bersihkan. Nah ini kan diisi betadine. Kita boleh pakai pinset 2 atau pinset 1 terserah. 1 aja juga boleh deh. 1 aja, nggak ada waktu. Terus kita bersihkan ini 10 sampai 13 cm. Putar agak besar nggak apa-apa. Udah. Dan ya kering, masih dipakai lagi kan. Terus kebiasaan meskipun ini nanti udah dipakai, jangan ditangkringin gini ya. Ya ini nggak tajam. Kalau yang kamu tangkringin ini nggak ditutup, di sini kesenggol, kebiasaan nanti. Terus kita pasang. Oh ya di dalam implan set itu ada dup juga. Terus sekali pakai juga. Udah kan? Kalau kayak gini, satu tangan kiri pegang kasa, tangan kanan pegang bisuri. Nah perhatikan kalau tangan kita tadi pakai sarung tangan sampai ada alkohol, sampai ada
apa tuh bedaknya. Bisa jangan mengganggu. Ini loh sampai ada bedaknya kadang bersihkan ini dulu pakai sanitizer atau pakai alkohol. Kenapa? Karena kalau tadi apa namanya bedaknya itu masuk ke sini nanti dia jadi sikatrik gitu loh, jadi bekas, jadi sikatrik itu apa ya, kayak keloid gitu loh. Tapi kalau keloid kan timbul tebel, dia enggak gitu. Nah jadi dia harus dipastikan tangan kita itu enggak ada serbuk-serbuk. Kalau sekarang sih sarung tangan ya jarang lah, kalau sarung tangan yang diproses ya. Nah sekarang kan tadi sudah nggak sakit loh. Ini kayak gini, ini pegangnya kayak gini. Kan kita cuma 2 mm aja. Jadi ini tangan saya taruh sini tuh untuk menahan, biar saya itu masukinnya ini tuh nggak terlalu dalam gitu loh. Ini diginikan sedikit aja. Terus ini ditap. Coba kalau tangan saya nggak tak ginikan kayak gini, bisa nggak saya masuk sampai dalam? Bisa. Makanya ada tekniknya, ini ditaruhin gini biar masuknya dikit aja. Sedalam-dalamnya kalau ada tangan saya kan tetap nggak masuk semua. Nah tutup lagi. Oh ini perlu didekatkan ya, dekatkan aja. Setelah itu, nah kalau implan yang saya bilang di possible tadi, ini implannya tuh nggak usah dimasukkan, dia otomatis sudah ada di dalam sini. Makanya tadi dia sekali buang. Kalau sudah, ini kan tadi insisinya sini ya. Insisinya kan di sini. Kita masuk. Ya ini masuknya di bawah kulit. Gitu. Kalau di kulit orang kan licin ya. Kayak sini ini nggak ada batasnya. Udah. Kalau itu ada batasnya, ada geretnya gitu. Kalau sudah, ini boleh lah taruh sini. Ini taruh sini. Masukkan implannya. Implan yang aslinya kayak gini loh. Ini aslinya. Ada yang nggak asli soalnya. Yang nggak asli itu loh kabel. Ada. Dah, masukkan. Tangan saya kenapa di sini, kalau dia jatuh masih tak tambahin pakai tangan. Terus ini saya dorong. Ini ada dorongnya dulu. Dorong sampai ada kerasa mentok. Setelah dorong ada mentok, ganti tangan kanan. Tangan kirinya itu meraba. Ini mundur ke belakang withdrawal kayak tadi. Ini nggak usah didorong lagi. Ini cuma mundur aja. Gitu. Terus kalau udah, ini kan ditarik jangan sampai keluar. Ini loh, rokat saya ditarik jangan sampai keluar, masuk ke sisinya. Kan tadi sebelah di sana kanan, sekarang yang sebelah kiri. Masukin implannya lagi. Ya kan ini ada 2. 5 tahun di sini tuh. Ini lagi sampai kerasa ada tahanan. Kalau udah tahanan jangan didorong lagi. Ini tahan, ini mundur ke belakang. Itu sudah. Kalau mau dibersihkan pakai kasa bersih lagi silahkan. Setelah itu sebenarnya saya cuma butuh plester 1 dan saplas maksudnya. Ini ditutup. Misalnya ini saplas. Nggak perlu dibebat, nggak perlu pakai apa namanya itu perban muter, nggak usah kalau lukanya. Kecuali kalau kamu terlalu lama tindakannya sampai mungkin sampai biru gitu, jadi silahkan. Kita buka ya. Ya kan? Iya. Tuh. Nah. Nah sudah, Bu, ini sudah selesai. Saya bereskan alat dulu. Setelah dibereskan alat, kita konseling pasca pemasangan. Konseling pasca pemasangan apa yang disampaikan? Ibu, ini lukanya tidak boleh basah selama 3 hari.
Kemudian ibu nggak boleh angkat-angkat berat pakai tangan kiri. Jadi kalau mandi nanti dibungkus plastik atau gimana caranya dia nggak bisa. Terus bu, kalau ini sampai nyeri, nanti saya berikan obat. Kalau nyeri diminum asam mefenamat. Apakah perlu antibiotik? Sebenarnya nggak perlu kalau kita yakin PI kita bagus, misalkan infeksi kita. Tapi kebanyakan kalau orang pasang kayak gitu masih dipasang, pasti dikasih antibiotik. Ya mungkin karena nggak yakin atau mencegah ya. Mencegah. Nah sebenarnya mencegahnya yang benar adalah PI-nya yang bagus. Kemudian apalagi? Nanti kontrol 3 hari lagi ibu nggak boleh ini, nggak boleh kerja berat-berat. Tanda bahayanya adalah kalau ini nyeri, badannya panas, benanah atau kapsulnya keluar, ibu harus segera datang lagi untuk diperiksa. Kemudian KB ini efektif, ibu bisa langsung berhubungan setelah 7 hari ya bu ya. Jadi sebelum ada 7 hari ibu harus pakai kondom dulu. Nanti KB ini efektif selama 5 tahun. Namun kalau sebelum 5 tahun ibu mau melepas, ibu bisa datang kembali untuk dilepas. Jadi nanti kontrol lagi 3 hari lagi. Kayak gitu. Oke ya udah ya tanda bahaya udah. Nah kalau ada tanda bahaya, ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, demam, bengkak, diapakan. Ya kalau cuma demam aja nggak ada infeksinya di sini, ya dikasih obat cukup. Tapi kalau ininya infeksi di sini sampai keluar berarti lukanya harus dirawat. Berarti kan ada yang nggak beres. Atau kalau dia lepas satu, yang lepas tadi itu dilepas, dicabut, ganti baru. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, yaudah ganti metode lain. Kalau masih mau menghendaki karena dia keluar, ya kita ganti tempat lain karena udah infeksi, kita ganti jangan dipasangnya di sini. Ini udah infeksi, cari tempat lain. Geser maksudnya. Bisa nanti ditunda setelah lukanya ini sembuh. Gitu. Itu yang satu berarti nggak dilepas tetap. Kan yang lepas satu aja. Oh, yang lepas satu aja. Tadi kalau memang dia mau lepas, ya dilepas semuanya. Tapi kalau enggak, berarti kan kita mau pasang baru tuh. Kalau yang satu tempat ini ikutan infeksi, karena kan ini satu lubang. Ya udah dicabut aja semuanya. Nanti kalau kita mau pasang lagi, pasang dekatnya, tapi nggak di sini, setelah mukanya sembuh. Gitu. Dan selama menunggu itu dia bisa pakai kondom dulu, soalnya kayak gitu. Gitu sih. Tapi sebenarnya kalau masangnya udah benar, maksudnya tekniknya ya, kenapa kok banyak ekspulsi? Itu salah satunya karena itu nggak withdrawal. Withdrawalnya gini. Kan nanti ini dimasukkannya. Kalau mana jantung atau kemana itu impossible, masuknya kemana? Apakah dia sampai ke pembuluh darah? Kalau dia masuk ke pembuluh darah berarti masuk ke IV atau arteri, harusnya dia ada ini dong, ada reaksi dong masuknya ke jantung atau dan lain-lain. Oh enggak kok, jadi kayaknya nggak mungkin. Soalnya mungkin sosok yang goib saya nggak tahu ya. Kalau ini kan jelas. Nah untuk pencabutan tekniknya bagaimana? Ibunya suruh cuci tangan dulu sama kayak tadi. Terus kita juga gambar pola. Tapi kan kalau tadi kita polanya kan untuk masang. Dan sekarang pola kita itu yang di pola yang digambar itu tempat yang kita menemukan rabaannya itu loh. Gitu. Oh ini yang pertama tuh di sini. Oh misalnya yang pertama, yang kedua di sini, ya udah gambarlah di sini. Gitu. Terus untuk pencabutan itu ada 2 teknik, 3 sebenarnya. Yang pertama adalah baku standar atau teknik U. Jadi nanti kita pakai klem U. Yang kedua baku standar atau teknik standar atau Yang pertama teknik baku atau teknik standar. Kita insisinya di sini, jadi di bawah. Yang kedua adalah teknik U. Kita insisinya itu di tengah. Jadi ini kan implan 1, ini implan 2. Yeah. Jadi insisinya tuh di sini. Yang tempat saya coret pulpen. Bentuknya insisinya juga kayak gitu. Terus yang ketiga adalah pop out. Pop out itu biasanya untuk 1 implannya. Jadi pop out itu dia cuma di insisi 1, terus dia nggak dimasukin alat pas di ujungnya. Jadi misalnya ini di ujungnya.
ini nggak pas di ujung sih. Nah ini loh, satu gini, out, dia didorong langsung keluar, langsung diambil. Nah ini untuk satu, kalau untuk dua mungkin agak sulit. Jadi ada 3 teknik itu saya akan praktekkan. Nah sekarang setelah tadi sudah ditandain sama ya, kita anestesi dulu. Ya anestesinya gimana? Ya di bawahnya implannya. Nanti kan kita mau istilahnya mau model-model implannya di atasnya, berarti kita harus insisi bawahnya kan, suntikan dua strap, maksudnya bukan 2 cc. Di bawahnya masuk semua, aspirasi, dorong obatnya sambil ditarik, masukkan sisi satunya, aspirasi. Nah kayak gini. Saya cek anestesi, rasanya kalau di anestesi gimana? Pernah sakit gigi? Pernah di anestesi kan? Iya. Rasanya tebal bibinya. Ya udah itu rasanya. Itu pakai lidocaine kayak gitu. Kalau saya mau atau sakit enggak. Jadi kalau enggak, kita sudah bisa bersihkan dulu pakai kasa kayak tadi 10-13 cm ya. Udah. Itu dia pakai kasa. Nah, kalau sudah kita sama ya nanti kita tergantung ini mau yang standar dulu, berarti di sini. Jangan pernah menginsisi di bawahnya titik injeksi loh ya, sakit loh. Atas. Atas. Jadi kalau menginsisi di bawah titik injeksi kan itu nggak dapat itu kain kan. Ini buat ngejep. Setelah itu kita kan teknik baku ya. Pegangnya ini ya, jempol sama jari manis. Ini masuk 190 ya, 90 derajat. Tangan kiri kita itu sambil memfiksasi implannya. Terus kalau udah ditarik gini. Nah biasanya kayak gini tuh kadang agak berat kalau dia sudah lama, terus terlalu dalam tadi ya. Nah terus nanti kita bersihkan pakai kasa gini. Kadang jaringannya kok susah, kok dia kayak dibungkus selaput gitu ya, kita ini buka selaputnya pakai sisi sebelahnya. Kok susah ya agak digini kan, tapi jangan sampai nyobek si implan. Ini kan tajam banget, kalau nyobek si implan nanti bisa patah. Kalau sudah tinggal ditarik. Bu ini ya bu, satu kapsul yang pertama masuk lagi, narik, masuknya gini, kasar saja. Kalau udah ya kita sambil tangan kiri narik. Dapatkan tuh kayak apa boleh ya. Ini tidak semudah kalau asli. Ini ya bu yang kedua. Kalau sudah tinggal ambil kapas, bersihkan dengan povidone iodine. Udah, ini didep, terus tinggal ditempel plester lagi satu. Nah mungkin kadang antara pemasangan sama pencabutan tuh lebih lama pencabutan kalau tadi terlalu dalam. Jadi kadang kalau terlalu dalam kita bisa habis itu di apa sih namanya, di band aid, diputerin pakai Nah, teknik tadi semuanya tekniknya sama, hanya insisinya dia gini. Insisinya dia gini. Ya. Tangannya juga sama, gini, tengah. Terus kalau udah jadi pokoknya nutup ini harus tangan satu, yang tajam-tajam tuh nutupnya tangan satu. Tangan kiri sambil ini, tapi kita masukkannya maaf tadi saya tadi teknik baku pakai ini atau pakai teknik ulang? Oh, berarti saya salah alat. Kalau tadi yang teknik baku itu harusnya ini gini. Ini masuk, terus ini ke kanan atau ke kiri. Pakainya yang ini. Mosquito lah. Sekarang kalau itu pakainya yang ini.
kayaknya tadi saya salah gitu. Terus ini tinggal diambil dari ke kanan atau ke kiri kayak gitu. Mana ya? Ada seperti ini. Ini masuk gini. Nah, kayak gini. Ini satu lagi. Jadi tangan kita yang kiri itu memang bantu mencari implan, memfiksasi. Nah, ini yang kedua. Terus habis itu di plaster. Udah. Nanti prakteknya gitu aja. Jadi sekali lagi ya, teknik pakai klem U. Kalau gini tengah. Kalau teknik baku standar dari ini pakai ini. Sama tangan kiri kita tetap membantu. Udah seperti itu. Setelah itu di plaster. Kalau ini kan perawatan luka iya 3 hari nggak kena, tapi kita kan nggak perlu ada tanda apa namanya tadi ekspulsi implan ya. Tetap nanti 3 hari jangan dipakai untuk angkat yang berat, ibu harus jaga kebersihan. Kemudian kalau ada tanda infeksi silahkan ibu datang ke sini minum obat udah. Terus kayak selanjutnya tergantung dia mau ganti KB atau dia mau ingin anak lagi. Jangan lupa nanti dokumentasi di K4. Oh ya, di K4 kalau pasang implan itu digambar lokasinya gimana. Oh, ada yang mau ditanya.